Hai guys, good afternoon atau good morning dimanapun kalian berada saat ini. Welcome to Miss Cindy channel. Hi again. So, in this video, I will tell you about something that maybe you already do it, or you already use it, but you didn't know what is it from. The topic is for today's indefinite pronouns, yeah. So, by me, make sure you put down anything, the important notes in your notebook so you can understand better in this material, ya. Oke, so indefinite sendiri itu adalah pronoun, ya, yang itu refers-nya to one or more unspecific beings atau subject ataupun places. Bedanya itu, kenapa kita bisa bilang sebagai indefinite pronouns? Karena dia itu bersifatnya general, nggak ada spesifik, mungkin dia itu female kah, male kah, nggak. Dia netral, jadi nggak ada spesifik gendernya. Betul-betul semua itu sama, gitu ya. Karena kita nggak ada konteksnya untuk gender ataupun tempat tertentu, nggak. Tidak bukan tempat tertentu, benda tertentu pun juga bukan, tapi lebih kepada sesuatu yang general. Maka itu kita namanya sebagai indefinite pronouns. Ya. Jadi kita bisa bilang indefinite pronouns itu as a pronoun that refers to one or more unspecific beings, object, and places. Okay? Next. We use someone, something, somewhere itu di dalam indefinite pronouns itu dia konteksnya adalah beberapa jenis ya. Penggunaan yang pertama itu we use it for mainly for positive sentences. And next, we use for unknown or unspecific person. Jadi kita gunakan untuk kepada orang kita tidak tahu ataupun orang yang nggak spesifik gendernya. Yang ketiga, we use someone, something, somewhere ini untuk kepada sesuatu yang kamu bersifatnya tawaran ataupun mungkin permintaan dia, dan juga jawabannya itu bersifatnya iya. Jadi kalau someone itu untuk people, ya, someone, somebody itu untuk people. Kalau things itu berarti something. Kalau itu dia tempat, berarti pakainya somewhere. Nah, contohnya sini adalah example-nya, someone knocked my door last night, atau misalnya contoh lain, there is something in that box. Mungkin. Atau let's go somewhere near here this weekend. Atau misalnya, would you like something to eat? Atau would you like to order something now? Itu juga bisa. Contoh lainnya, are you looking for something? Gitu ya, berarti apakah kamu mencari sesuatu? Gitu ya. Nah, jadi kalau someone, something, somewhere ini kalimatnya untuk kalimat positif atau kalimat pertanyaan yang bersifatnya itu sesuatu yang jawabannya iya. Ya. Next. We use anybody, anything, and anywhere for person. Jadi untuk anybody sendiri itu untuk orang ya. Anybody, anyone itu gunanya di situ. Kalau untuk benda kita pasti pakainya anything. Untuk place itu berarti pakainya anywhere. Ya. So, for anyone, anybody, anything, anywhere itu konteks kita pakainya untuk a person or any person atau seorang ataupun siapa saja gitu ya. Negative sentences, question sentences, or sentence with negative feelings. And then we use it with the meanings, it doesn't matter who or which or where. Berarti konteksnya ini untuk kalimat negatif bisa, untuk kalimat pertanyaan juga bisa, untuk kalimat yang menunjukkan perasaan yang negatif tuh ya, ataupun perasaan yang mungkin kurang positif tuh ya, ataupun juga kita bisa gunakan kata-kata yang bersifatnya tidak peduli itu siapa, di mana dan kapan tuh ya. Contohnya sini, I can find anyone near here. Saya nggak bisa menemukan orang di sekitar sini siapa. Tuh ya. Atau misalnya, is there anything in your bag? Apakah ada sesuatu di dalam tasmu? Atau misalnya, would you like something to itu berarti dia lebih kepada yang tadi. Ya, would you like anything to eat? Itu sebenarnya. Would you like anything to eat? Atau she hardly eat anything. So, anybody can do this. Semua orang bisa lakukan ini kok. Gitu ya. Atau, I like to go to anywhere. I just don't want to be here right now. For example. Berarti kamu betul-betul kayak merasakan kayak apa negative feelings-nya. Berarti kamu pengen freeze for a moment gitu. Misalnya contoh ya. Tuh. Jadi, untuk konteks yang negatif, betul kamu pakainya any, anybody, anyone, anything, and anywhere. Ya konteksnya. Next selanjutnya for nobody untuk orang, people, nobody, no one. Nah kalau jadi bedanya kalau nobody itu kan digabung ya. Kalau untuk no one itu dipisah, jadi no one gitu ya. Kalau things berarti nothing, kalau dia place berarti dia nowhere ya. Usually that sentence with no
is stronger than and more empathic. Berarti kata-kata no ini lebih kepada bersifatnya lebih kuat dan empatik gitu ya. Penggunanya sendiri untuk tidak satu orang pun atau tidak siapapun. Dan basically penggunanya ini digunakan untuk kalimat yang bersifatnya itu positif sentence tapi bermakna negatif. Ingat ya, berarti kata no one ini, no one, no body, nothing, nowhere ini kalau independent function itu digunakan khusus untuk kata positif yang bermakna negatif. Maksudnya Miss gimana Miss? Misalnya nobody enjoys board meeting. Berarti tidak ada satupun orang yang suka dengan meeting membosankan. Ya, atau contoh yang lain. There is no one in the current room right now. Atau misalnya there is nobody in my house now. Berarti nggak ada satupun orang di rumah saya sekarang. Berarti kan itu kalimatnya kalimat positif tapi yang bermakna oh berarti di rumahmu nggak ada orang. Gitu ya. Berarti ada kata positif berarti oh memang betul nggak ada orang di rumah itu. Gitu ya di situ. Contohnya itu berarti perhatikan bahwa no one itu untuk young people, no one nobody. Kalau things itu berarti pakainya nothing. Kalau plus berarti nowhere. Jadi sama seperti some juga, tapi kalau some kan dia kalimat positif bermakna positif ya. Tapi kalau dia no one berarti dia kalimat positif bermakna negatif. Oke. Karena untuk khusus everybody sendiri itu kita pakainya pakai untuk people, everything itu untuk all things, untuk semua benda, untuk everywhere itu berarti semua all places. Ya, for example, misalnya contoh, kita bisa bilang seperti ini, I think she has been everywhere in the Europe. Tuh ya, atau he doesn't know everything. Dia nggak tahu apa-apa. Atau mungkin do you know everybody from here? Itu juga bisa. Ya, jadi kata indefinite pronouns ini digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan negatif ataupun question yang bersifatnya semua orang. Konteksnya itu semua orang. Jadi untuk kata pronouns ini bersifatnya semua orang, semua benda, semua tempat. Kita pakai indefinite pronouns karena kita nggak khusus ke tempat khusus, kita nggak pilih tempat khususnya, atau kita nggak pilih siapa orangnya, atau kita nggak pilih bendanya itu apa, karena kita nggak khusus, nggak spesifik. Tapi kalau kita mau general, kita bisa pakainya everybody untuk orang, everything untuk benda, everywhere untuk place, ya. Jadi beda di situ. Jadi kalau some tadi itu kan kalimat positif dan juga bermakna positif. Itu beberapa. Kalau misalnya dia itu kalimatnya ini berarti kalimatnya kalimat negatif. Tuh ya. Kalimat negatif, kalimat pertanyaan juga bisa. Kalau di everybody itu konteksnya berarti kalimat positif dan negatif yang bersifatnya sebagai semua orang, setiap orang, semua orang di situ. Yaitu berarti kita nggak ingat ya kalau indefinite pronouns itu nggak ada spesifik gender, nggak ada female, nggak ada male, semua sama. Contohnya misalnya gini, tadi malam ada yang ketuk pintuku tapi aku nggak tahu itu siapa. Jadi someone knock my door, I don't know who is that person, right? Kamu nggak tahu orang itu siapa, tapi kamu tahu ada orang ngetok pintu. Contohnya misalnya ini, someone gave Brenda a flower last week, for example. Berarti ada orang yang kirim Brenda bunga, tapi Brenda nggak tahu orang itu siapa. Atau misalnya contoh, misalnya di sini kita bilang, is anyone know Grand House? Apakah di sini yang tahu rumah Grand di mana, gitu ya? Atau misalnya contoh kamu ke restoran nih. For example, if you go to the restaurant, maybe you want to order something, maybe the waiters will come to you. Okay, sir, would you like to order now? Gitu ya. Would you like to order something now? Gitu. Berarti kamu apakah sudah siap sekarang memesan gitu ya? Itu kan seperti itu. Atau misalnya kamu meminta bantuan juga bisa, nggak masalah. Tergantung konteksnya seperti apa. Oke. That's all for now. I hope this presentation is you can understand very well. And please don't forget to leave the example from this material in the comment box so I can know if you already understand or not. Yeah. And that's all for guys. Thank you so much for coming and see my video. I hope you can like and subscribe this video. If you want to leave a comment, a suggestion, or anything to improve my skill, or you want to another video about my English material, just chat me in the comments box, and I hope I can see you next in my video. God bless you all. I hope this material is will be understand so you can get it what is indefinite pronouns. Bye.